pewaris harta segunung, ditemukan pingsan setelah pesta semalam suntuk. Adiknya Sarah menemukannya di kamar mandi. Carlos tergeletak di lantai, nyaris tanpa tanda-tanda kehidupan. Sarah langsung menelpon ambulans dan polisi. Carlos dibawa ke rumah sakit dan dokter menyelamatkannya, tapi dia belum siuman dan tentu tak bisa bicara. Saat ditanyai polisi, Sarah bilang kakaknya merasa pusing lalu ke kamar mandi untuk cuci muka. Tak lama, dia mendengar suara dan memeriksa kondisinya. Carlos pasti terpleset dan kepalanya terbentur wastafel. Setelah petugas polisi mendengar cerita ini, adik Carlos langsung ditangkap. Kenapa? Pertama, ini terjadi saat pesta yang berisik. Mana mungkin Sarah mendengar suara mencurigakan? Dan Carlos juga tergeletak jauh dari wastafel yang ada di sisi lain di kamar mandi. Dasar adik zero akhlak. Lihatlah pemandangan ini dan coba tebak siapa yang berasal dari masa depan? Oke, aku yakin belum ada senter di zaman batu. Semua pegawai kantor ini, Jessica, Brian, Teresia, Santo, dan Roy memakai kulkas di dapur untuk menyimpan makan siang. Di hari Jumat, Jessica membuka kulkas untuk mengambil bekal sandwich isi keju dan daging yang dia bawa dari rumah. Tapi ternyata hilang. Seseorang memakan makan siangnya. Tapi siapa? Pasti bukan Brian. Ada payung basah di dekat mejanya, dia baru saja masuk. Teresia vegan, dia tidak makan keju ataupun daging. Roy sedang diet, dan sandwich milik Jessica jelas tak akan menggodanya. Berarti Santo yang mencuri sandwich Jessica. Dasar nakal. Saat Johan sampai di ruang kerja, dia melihat berangkasnya dibobol. Semua uang dan dokumen pentingnya hilang. Dia segera menelpon temannya, Detektif Chandra. Saat detektif tiba, Johan berkata, "Pasti ini ulah salah satu pegawaiku. Mereka pasti mengambil kunciku dan membuka berangkas." Chandra menginterogasi 3 orang yang bekerja untuk Johan. Wawan bilang, "Aku nggak pernah lihat berangkas itu, dan pastinya nggak tahu juga yang mana kuncinya." Aiman bilang, "Aku asistennya Johan dan punya kunci serep berangkasnya, tapi aku baru saja pulang dari liburan." Dan Yulianti bilang, "Aku nggak punya bukti, tapi bukan aku pelakunya." Siapa yang berbohong? Wawan, tidak ada yang bilang berangkasnya bisa dibuka pakai kunci biasa dan bukan kunci kombinasi. Jadi, dia tahu dari mana? Seseorang mencuri koleksi kaos mahal di toko pakaian desainer. Si manajer bilang ke penjaga keamanan, waktu dia cuma setengah jam untuk menemukan si pencuri. "Kalau gagal mencari pelakunya, kamu dipecat." Si penjaga keamanan pun bergegas menonton rekaman CCTV. Untungnya, dia berhasil mengetahui siapa pencurinya sebelum waktunya habis. Tapi, apa kamu tahu siapa pelakunya? Pelakunya pria bersweter biru gelap. Perutnya tiba-tiba membesar setelah berjalan-jalan cukup lama di toko. Kaos curiannya pasti ada di bawah sweater. Lihatlah situasi ini dan coba cari tahu apa yang salah. Pantulan di cermin terbalik total. Saat sedang berlayar keliling dunia, kapal pesiar Tatan terjebak badai mengerikan. Di tengah badai, kepala Tatan terbentur tiang dan dia pingsan. Saat siuman, dia sudah berada di pantai. Penduduk lokal yang tampak tak ramah sudah mengepungnya. Tatan pun langsung tahu mereka tak suka kedatangan tamu asing. Mereka menawarkan Tatan 3 pilihan. Dilempar ke gua penuh tarantula, diceburkan ke lubang penuh kalajengking kuning, atau memaksanya bertemu singa-singa lapar. Apa yang harus dipilih Tatan agar selamat? Dia harus memilih tarantula. Meski bentuknya mengerikan, tapi tarantula biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Biasanya ya. Kapten Jack adalah bajak laut yang ditakuti karena telah merampok ribuan kapal. Dia melakukannya hanya dengan satu trik kecil. Trik ini memungkinkannya mendekati setiap kapal dari negara manapun sehingga bisa melompatinya. Trik apa ya kira-kira?
Kapten Jack punya koleksi bendera berbagai negara. Alih-alih menggunakan Jolly Roger, bendera hitam yang mengerikan itu, dia mengibarkan bendera negara tempat kapal itu berasal, jadi tak ada yang curiga. Dari situasi berikut, mana yang kesempatan selamatnya lebih tinggi? Saat kamu jatuh dari gedung 10 lantai atau saat kamu bertemu beberapa ular galak yang mengerikan? Ular-ular itu mungkin tidak berbisa, jadi tak akan berbahaya bagimu. Tapi kalau jatuh dari ketinggian, hanya keajaiban yang bisa... Maaf, ralat, kamu dijamin gak selamat. Dadah! Tubuhmu terikat di tengah rel, kamu gak bisa bergerak bebas. Ada kereta yang melaju ke arahmu tuh. Kecepatannya gak berkurang sedikit pun. Coba deh, agak regangkan tanganmu. Di situ ada pemantik api, pisau cukur kecil, dan kaleng oli. Benda apa yang kamu pakai untuk meloloskan diri? Tuang olinya ke tali yang menjeratmu. Oli ini akan jadi pelumas agar kamu bisa meregangkan lengan untuk melepas ikatan tali. Tino baru saja mancing di atas es. Dia segera membereskan peralatannya, lalu pulang sambil menenteng hasil tangkapannya. Di tengah jalan, dia tahu puma lapar sedang membuntutinya. Hewan itu mulai mengejarnya. Sebentar lagi dia sampai di mobil, tapi kucing buas itu terus memburunya. Apa yang harus Tino lakukan? Melempar ikan untuk mengalihkan perhatiannya. Dia juga perlu menjatuhkan semua alat pancing agar geraknya lebih cepat. Dengan begini, dia akan punya kesempatan untuk mencapai mobil sebelum puma memangsanya. Kamu berada di ruangan yang gelap gulita. Ruangan itu berukuran besar serta dipenuhi dengan lorong dan koridor menuju ruangan lain. Kamu harus mencari jalan keluar sebelum seisi ruangan makin ngebul seperti di dalam oven. Waktumu cuma 2 menit. Dan setelah mengamati, kamu bisa merasakan kalau di dindingnya terdapat pipa. Gimana caramu meloloskan diri? Saat mulai memanas, kemungkinan pipa itu akan bersinar kemerahan. Dan meskipun suhunya sangat panas, kamu juga akan tahu tata letaknya sehingga bisa mencari jalan keluar. Anggi sedang asik menjelajahi hutan. Sekitar sejam kemudian, dia terpleset lalu menumpahkan semua persediaan airnya. Tapi nggak apa-apalah, di hadapannya ada danau kecil, di dekatnya juga ada sungai kecil dan kaktus. Mana yang harus dia pilih untuk menghilangkan dahaganya? Sebaiknya pilih sungai kecil aja. Air di danau cuma menggenang, kemungkinan mengandung bakteri. Satu pohon kaktus juga nggak akan cukup untuk mengobati rasa hausnya. Nah, meskipun cuma sungai kecil, air mengalir seringkali menjadi opsi yang paling aman. Apaan tuh? Jejak kaki binatang! Yang ini jejak kaki beruang menuju ke hutan. Ini jejak kaki serigala keluar dari hutan. Dan ini jejak kaki elk menuju ke danau. Sebaiknya kamu pergi kemana agar nggak dimangsa hewan buas? Buruan, tentukan pilihanmu. Beruang yang masuk ke hutan mungkin telah menakuti anjing besar yang tadi keluar. Oh ya, kamu ngiranya itu jejak kaki serigala ya? Nggak mungkin dong, serigala berjalan dengan kawanannya. Kemungkinan besar, beruang lagi memburu elk dan keduanya akan bertemu di dekat danau. Artinya, kamu akan tetap aman kalau saat ini masuk ke hutan. Saat pergi ke suatu desa kecil, tiba-tiba kamu tercebur ke dalam sumur. Airnya sudah setinggi lutut. Seutas tali menjuntai dari mulut sumur, tapi nggak cukup kuat untuk menahan berat badanmu. Saat melihat sekeliling, kamu nemu ember, kain, dan pemantik api. Gimana agar kamu bisa keluar dari situ? Masukkan kain ke dalam ember, ikat embernya dengan tali, lalu bakar kain itu. Kalau sudah, tarik embernya ke atas. Di desa kecil seperti ini, kemungkinan akan ada orang lain yang melihat asapnya, lalu segera menolongmu. Setelah hiking sepanjang pagi, Carla segera pulang. Tiba-tiba, dia melihat mobil jeep vintage terparkir di jalur hiking. Saat dia sedang mengamati mobil itu, beruang grizzly jumbo muncul di hadapannya. Kelihatannya sih, hewan bongsor ini nggak tertarik dengan Carla, tapi situasinya bisa berubah kapan saja. Di dekat jeep tergeletak obeng besar. Apa yang bisa dia lakukan agar tidak diserang beruang?
Carla bisa melubangi tangki bahan bakar mobil dengan obeng, lalu melumuri tubuhnya dengan bensin. Dengan begini, si beruang nggak akan tertarik dengan bau tubuh Carla. Saat camping di malam hari, Eric perlu penerang. Dia pun masuk ke tendanya untuk mencari senter. Tapi nyalanya redup. Parahnya lagi, baterai ponselnya cuma tersisa 10%. Setelah celingukan, dia melihat sebotol air, bungkus sandwich kosong, sepatu boot hikingnya, dan bantal. Benda apa yang bisa dia pakai untuk mendapat cahaya terang? Dia bisa pakai ponselnya, kemudian menaruhnya di bawah botol air. Air di dalam botol akan memancarkan cahaya dan membuatnya lebih terang. Adria tuh. Seorang ilmuwan jenius berhasil menemukan jam yang dikiranya cuma bisa dia baca sendiri. 1 menit di jamnya berlangsung selama 1 jam dan 1 jam selama 1 menit. Jam ini akan menunjukkan waktu yang benar sebanyak 2 kali sehari. Apa kamu bisa membacanya? Saat ini jam 5:30. Si jenius cuma menukar jarum penunjuk jam dan penunjuk menitnya. Aduh, bukan cara yang cukup cerdas, Pak Ilmuwan. Dokumen penting di kantor ini digasak maling. Petugas keamanan dan sekretaris nggak tahu menau pelakunya. Maka, Pak Bos segera memasang kamera CCTV untuk mengintai pelakunya. Setelah dilakukan pemeriksaan ketat, si maling akhirnya bisa tertangkap. Coba tebak, yang mana? Cowok yang berkemeja putih. Saat keluar dari kantor, dia memegang 2 map. Tapi saat jam masuk kantor, dia cuma bawa 1 map. Jamal dan istrinya tinggal di Kanada. Saat sang istri memberitahunya soal perjalanan bisnis ke Australia, dia jadi ragu. Kemudian, Jamal meminta istrinya untuk mengirim pap. Sang istri pun mengiyakan. Saat melihat foto itu, Jamal tahu kalau istrinya sudah berbohong. Kenapa begitu? Saat itu bulan Januari dan jalanan diselimuti salju. Mana mungkin di Australia sedang turun salju? Seharusnya di sana lagi musim panas. Rumah tua yang nyeremin ini dihuni oleh penyihir tua. Gak ada yang mau berpapasan dengannya. Tapi saat ini Maria sedang berada di dalam rumah, sendirian lagi. Gimana bisa? Bisa aja lah, nama penyihir itu Maria. Saat muda dia pasti sangat cantik. Johnny punya toko kecil yang menjual kaos kaki. Agar pelanggannya lebih banyak, dia pasang iklan yang isinya kaos kaki gratis. Banyak orang mulai berbondong-bondong masuk ke tokonya. Meski kaos kakinya gratis, semua pembeli harus tetap bayar. Loh, memangnya kenapa? Johnny cuma mau menggratiskan kaos kaki sebelah kiri. Emang kelihatan bagus sih kaos kakinya, tapi kalau cuma 1, buat apa? Cowok ini lagi berkendara dari Jakarta menuju Bandung. Saat sampai Bandung, dia baru tahu kalau ban mobilnya bocor sejak dia masih di Jakarta. Tapi kok dia bisa sampai tempat tujuan tanpa bermasalah? Gimana bisa? Yang bocor ban serepnya. Kamu terperangkap di ruangan yang perlahan dibanjiri air keran. Di situ nggak ada jendela dan pintunya juga terkunci. Yang ada cuma pel dan ember besar. Gimana caramu lolos dari situ? Duh, tinggal matiin kerannya lah, beres. Ada 5 cewek di satu ruangan, Nike sedang asik teleponan. Karin sedang membaca, Yesi main petak umpet, dan Melati sedang beres-beres. Kalau Sarah, ngapain tuh? Dia main petak umpet bareng Yesi. 5, 6, 7, 5, 6, titik-titik,
Angka berapa yang harusnya muncul? Nih, ku kasih petunjuknya ya, bukan 7. Pilih angkamu dalam 7 detik. Jawabannya 8. Kelanjutan dari 567 ya 568. Sheila bekerja sebagai barista. Secangkir kopi yang dia buat tiba-tiba jatuh berserakan di lantai. Meski baju putihnya tetap bersih, dia harus membersihkan kopi itu lumayan lama. Kok gitu? Cangkirnya cuma berisi biji kopi yang kemudian berserakan di bawah meja. Semisal nih, kamu memasuki ruangan yang gelap gulita. Di situ cuma ada lampu minyak, kertas koran, dan kayu bakar. Di kantongmu cuma ada 1 batang korek api. Coba tentukan pilihanmu. Benda apa yang harus kamu nyalakan dulu? Lampu minyak bisa jadi pilihan yang tepat ya, tapi masih salah. Kamu perlu menyalakan koreknya dulu. Setelah terjadi perampokan bank, polisi melihat sejumlah uang berserakan di taman, tertempel di sela-sela pohon kaktus. Setelah membekuk semua tersangka, petugas segera tahu pelakunya. Apa kamu juga tahu? Cowok di sebelah kiri mengalami luka gores di sekujur tubuhnya karena Nina, pacar Joni, suka banget sama teka-teki. Suatu hari, dia harus terbang ke Prancis karena ada tugas kantor. Kemudian, dia menelepon Joni kalau saudaranya berulang tahun pada hari itu. Tolong datengin dia dan ucapin selamat ya, please. Saat pacarnya nanya nama orang persisnya, Nina malah menjawab, pokoknya anak perempuan dari satu-satunya anak lelaki kakekku. Memangnya siapa sih saudara misterius yang harus diberi ucapan selamat oleh Joni? Kakak perempuan Nina. Budi berprofesi sebagai polisi. Dia lagi patroli di jalanan kota kecilnya dan saat dia melewati rumah sobatnya, pintu depannya terbuka. Kemudian dia berhenti untuk mengecek kondisinya. Begitu memasuki ruang tamu, dia melihat sobatnya sudah tergeletak di lantai. Setelah sobatnya dilarikan ke rumah sakit, Budi menginterogasi para tetangga. Yulia bilang, saya sibuk nanam pohon buah di halaman rumah sejak pagi tadi. Nando menjelaskan, mobil saya mogok, jadi saya berusaha mengutak-atiknya di garasi sepanjang hari. Lalu Petra berdalih, saya di rumah aja nonton episode terbaru drakor kesukaan saya. Siapa yang berbohong? Nando, gak mungkin tangan dan sarung tangannya bersih kalau dia memang habis memperbaiki mobil kan? Dia pasti bohong tuh. Buliana ngajak mahasiswanya ke museum seni. Setengah jam kemudian, petugas museum menampakkan wajah cemasnya, lalu menghampiri si dosen dan bilang salah satu karya seni yang dipamerkan di situ telah rusak. Vas koleksi langka di museum itu retak. Mereka menduga pelakunya salah satu mahasiswanya. Saat kejadian, cuma ada 3 mahasiswa yang berada di dekat vas itu. Siapa ya yang udah merusaknya? Maria bilang, setelah saya lihat-lihat vas itu, makeup saya luntur, jadi saya langsung ke kamar mandi. Anton beralasan, saya nggak nyentuh vas itu kok Bu. Setelah melihatnya, saya langsung menuju ke ruangan sebelah untuk mengamati rangka dinosaurus dari dekat. Norman bilang, dia selalu di belakang Buliana mencatat penjelasannya. Salah satu dari ketiga mahasiswa ini berbohong. Kira-kira yang mana ya? Anton, rangka dinosaurus nggak dipajang di museum seni. Seseorang menyatroni rumah Setiani lewat jendela, lalu menggasak sejumlah barang berharga. Saat polisi datang, dia memberitahu kalau dia mencurigai adiknya sendiri, yaitu Satrio. Kemudian, polisi menginterogasinya, tapi Satrio menyangkal semua tuduhan kakaknya. Beberapa hari yang lalu tangan saya patah gara-gara main basket nih Pak. Tangan saya aja masih digips, mana bisa lah saya mendobrak rumahnya.
Setelah mendengar keterangannya, polisi segera pergi. Tapi beberapa hari kemudian, salah satu petugas melihat Satrio lagi duduk di kafe. Cowok itu memang masih pakai gips, tapi petugas malah membekuknya. Kenapa? Saat polisi menginterogasinya, Satrio pakai gips di tangan kanan. Dan sekarang, dengan aneh bin ajaibnya, udah pindah di tangan kiri. Coba deh amati baik-baik dua keluarga yang lagi makan malam ini. Salah satunya memesan pizza dengan berbagai topping lezat. Sedangkan keluarga lain menikmati steak dan sayuran. Coba tebak, keluarga mana yang lebih bokeh? Seenak-enaknya pizza, harganya pasti lebih murah dari daging. Artinya, keluarga yang memesan steak kemungkinan punya lebih banyak uang. Kristo mengalami kecelakaan tragis saat ia masih remaja. Kasian banget deh, gara-gara kejadian ini, dia jadi buta. Selama bertahun-tahun, dia sangat menginginkan agar bisa melihat lagi. Suatu hari, akhirnya Kristo bisa berobat ke dokter dengan menjalani operasi khusus. Dia pun langsung mengiyakan. Setelah operasinya berjalan dengan lancar, cowok itu naik kereta untuk segera pulang. Pacarnya juga menemaninya. Dokter mewanti-wanti, dia harus menunggu setidaknya 3 jam sebelum melepas perban di matanya. Saking semangatnya, Kristo nggak sabar pengen cepet-cepet membuka perbannya. 3 jam kemudian, mereka masih di kereta. Meski sudah diingatkan pacarnya, Kristo tetap ngeyel mau membuka perbannya di situ juga. Perlahan tapi pasti, dia menarik kain itu dari matanya. Dan sesaat kemudian, dia berteriak lalu pingsan. Kenapa? Saat Kristo membuka mata, kereta itu sedang melewati terowongan gelap. Cowok malang ini mengira kalau dia masih buta, makanya dia langsung pingsan. Supaya lulus ujian, Dennis harus bisa memecahkan teka-teki. 2 ditambah 2 sama dengan 2 kali 2. Cari 3 angka yang jumlah totalnya sama dengan jumlah perkaliannya. Ini sih gampang bagi Dennis. Dia langsung bisa menjawabnya dengan benar. Jawabannya angka 1, 2, dan 3. Suatu malam, Tito lagi jalan menuju ke rumah temannya. Orang asing yang memakai topeng hitam tiba-tiba menyergapnya. Dan tahu-tahu dia sudah berada di ruangan besar di dalam kurungan. Di dekat kurungan itu terpasang 3 tuas. Kalau Tito menarik tuas pertama, singa lapar akan masuk ke dalam kurungan. Tuas kedua akan bikin kurungannya banjir. Sedangkan tuas ketiga bisa mengaktifkan mekanisme khusus hingga bagian atasnya akan menimpa apapun dan siapapun yang ada di dalamnya. Tuas menit. Pihak keamanan bandara mendapatkan peringatan darurat ada seorang pria berdokumen palsu yang mencoba kabur dari Bali. Mereka punya 3 tersangka yang kelihatannya hampir mirip. Paspor mana yang palsu? Mau dari negara manapun, latar belakang foto paspor tidak boleh pegunungan. Semua latar belakang foto harus warna solid. Foto paspor Joni mencurigakan, jadi dokumennya palsu. Dimas adalah seorang penjaga pantai. Suatu hari, seorang gadis meminta bantuan kepadanya. Katanya, dompetnya dicuri orang dan dia baru sadar waktu mau membeli soda dingin. Dimas memeriksa handuk tempat gadis tadi meninggalkan barang-barangnya, tapi yang dia lihat cuma jejak kaki gadis itu. Apa gadis ini membohongi Dimas? Gadis itu jujur kok, tapi Dimas punya mata elang dan dia melihat seorang pria membawa alat pancing. Dia pasti pencurinya. Mana ada orang yang mau mancing di pantai umum? Perampok mencuri banyak permata berharga kemarin. Polisi segera disiagakan, tapi mereka tidak tahu di mana harus mencari si pencuri. Tiba-tiba, mereka mendapatkan email anonim. Periksa semua botol di mobil yang meninggalkan kota. Hormat saya, Tuan X. Di penghujung hari, petugas menghentikan mobil berisi berkotak-kotak air botolan. Bagian dasar semua botolnya tertutup cat, jadi mereka mengira permatanya ada di salah satu botol ini.
Ketinggian air di semua botol setara, tapi waktu salah satu petugas menaruh salah satu botol di sebelah kotak, dia langsung tahu ada yang nggak beres. Apa ya kira-kira? Botol yang ditaruh di sebelah kotak jauh lebih rendah daripada yang masih ada di kotak. Polisi kemudian menemukan ada ruang rahasia dan semua permatanya disembunyikan di sana. Dua sahabat Martin dan Clinton sedang adu pintar. Martin bilang dia akan melempar bola dan bola itu akan kembali kepadanya. Dia juga mengatakan tidak ada penghalang atau dinding tempat bola bisa memantul. Clinton bilang itu mustahil, tapi dia salah. Kok bisa? Martin cuma melempar bolanya ke atas. Tentu bolanya bakal turun lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Emilia membeli cupcake super enak di kantin dan menaruhnya di meja kantor. Dia mau memakannya sebelum pulang, tapi pas kembali dari rapat, cupcake-nya sudah hilang. Cuma ada 3 tersangka di sana dan cuma 1 orang yang berkata jujur. Grace bilang pelakunya Alicia. Alicia bilang dia belum makan apa-apa. Tina bilang dia juga belum makan apa-apa. Jadi, siapa yang memakan cupcake Emilia? Pelakunya Tina. Hanya 1 orang yang jujur, yaitu Alicia. Kalau Grace atau Tina jujur, maka akan ada 2 orang yang ucapannya jujur, tapi Emilia tahu hanya 1 orang yang tidak berbohong. Patrick ingin sekali mendatangi pesta spesial ini, tapi penjaga di sana selalu bertanya ke semua tamu apakah mereka tahu kode akses rahasianya. Patrick pun mencoba menguping. Saat orang pertama datang ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 8 dan si tamu menyaut 7. Lalu si penjaga mengatakan 11 ke tamu kedua dan jawabannya juga 7. Pengunjung ketiga juga menjawab 7, tapi si penjaga mengatakan 10. Patrick merasa siap untuk masuk ke pesta terkeren ini. Waktu dia ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 7. Lalu Patrick menjawab 7. Si penjaga tidak mengizinkannya masuk. Apa yang seharusnya Patrick katakan agar boleh masuk ke pesta ini? Dia seharusnya mengatakan 5. Para tamu cuma perlu menghitung jumlah huruf. 8, 11, dan 10 punya 7 huruf. Jadi jawabannya 7. Sementara kata 7 punya 5 huruf. Brando sangat menyukai diamond. Dia bahkan bisa menghabiskan 70 juta rupiah dalam sehari untuk membeli diamond. Pada suatu hari, dia menyadari diamondnya sudah terlalu banyak dan dia mulai menjualnya seharga 42 jutaan. Beberapa hari kemudian, dia malah menjadi jutawan. Kok bisa ya? Padahal kan dia rugi. Sebelum berburu diamond, Brando sudah jadi miliarder. Karena uangnya makin menipis, sekarang dia cuma jutawan. Seorang vampir pindah ke kota besar untuk memulai kehidupan baru. Di sana tidak ada yang mengenalnya, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri dan mulai menggigit warga lokal setiap malam. Orang-orang ketakutan dan memanggil detektif untuk memecahkan masalah ini. Beberapa hari kemudian, detektif Rahman punya 3 tersangka. Dia pun mengunjungi ketiganya untuk mencari tahu siapa vampir itu. Setelah mengunjungi semua rumah, dia yakin sudah menemukan sang vampir. Kalau kamu... Lihat, pria di sebelah kiri punya banyak bawang putih di dapurnya, dan vampir nggak suka bawang putih. Tersangka kedua punya banyak aksesori berlapis perak, anting, tindik, dan kalung rantai. Vampir juga nggak suka perak. Pria berdasi hijau inilah vampirnya.
Dahulu kala di Toko es krim mengajukan laporan pencurian. Seseorang mencuri semua uang dari meja kasir, padahal si pemilik cuma ke WC selama 2 menit. Detektif Chandra datang 20 menit kemudian. Ada 3 orang di dalam. Anissa bilang, dia ngobrol dengan temannya lewat telepon dari tadi. Dia tak melihat apa-apa. Rizky bilang, dia baru saja tiba beberapa menit lalu. Yosua bilang, dia tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak melihat apa-apa. Jadi, bisakah kamu mencari tahu siapa yang berbohong? Siapa yang mencuri uang itu? Rizky bilang dia baru saja tiba, tapi es krimnya sudah meleleh. Pembohong. Pratita ingin membelikan kado ulang tahun terbaik di seluruh dunia untuk ayahnya, tapi dia tidak tahu apa yang ayahnya inginkan. Dia pun mau mengintip isi laptop ayahnya untuk melihat barang apa yang ada di keranjang belanja toko online-nya. Akan tetapi, laptopnya dikunci password yang tidak bisa ditebak Pratita. Untungnya, ada catatan di sebelah laptop. Dia mengirim foto catatan ini ke temannya, Detektif Chandra. Chandra bisa langsung memecahkannya. Kalau kamu? Catatan itu terlihat aneh karena kertasnya terbalik. Setelah dibalik, kamu akan melihat urutan angka 88, 89, 90, 91. Angka-angka sebelumnya adalah 86 dan 87. Jadi, passwordnya adalah 8687. Detektif Chandra mampir ke kota kecil sebelah. Di sana, ada penculikan remaja putri setiap harinya. 4 remaja putri sudah hilang. Mereka semua tinggal di jalan yang sama. Nama mereka Aya, Bella, Kalista, dan Danila. Hanya ada 3 remaja putri yang tersisa di jalan ini. Eva, Rania, dan Gita. Chandra harus bertindak cepat. Siapa yang akan menjadi target berikutnya? Semua remaja ini diculik dengan urutan abjad A, B, C, D. Target berikutnya adalah Eva. Rumah mewah Pak Krisman dirampok saat dia sedang liburan. Dia pun langsung menghubungi Detektif Chandra. Setiap orang yang pernah ke rumah itu diinterogasi. Sania, adik perempuan Pak Krisman, berkata dia pergi ke sana beberapa kali untuk mencari berkas di meja Pak Krisman. Samantha, si tukang kebun, mengatakan dia datang setiap minggu untuk menyiram tanaman. Aslan, si tukang bersih-bersih, mengatakan dia datang setiap Jumat untuk membersihkan rumah. Chandra menemukan ketiga sidik jari mereka di meja Pak Krisman. Kini, dia tahu persis siapa perampoknya. Siapa ya? Perampoknya Samantha, si tukang kebun. Sania dan Aslan punya alasan untuk menyentuh meja, tapi Samantha tidak seharusnya berada di ruangan Pak Krisman. Tidak ada tanaman di sana. Seorang wanita kaya dirampok di yah pribadinya saat badai ganas melanda. Seorang saksi mengatakan dia melihat Kai membuntuti wanita kaya itu tepat sebelum perampokan. Kai membantah segalanya dan bilang dia ada di kabinnya saat itu, sedang menulis surat untuk istrinya. Detektif Chandra meminta untuk melihat surat itu. 5 detik setelah Kai menyerahkan surat itu, Detektif Chandra langsung memborgolnya. Kenapa? Dia bilang dia menulis surat saat badai. Tak mungkin tulisannya bisa serapi ini saat ia bergoyang naik turun. Logan, seorang pebisnis muda, diracun di rumahnya. Detektif Chandra datang ke TKP. Tak lama, dia mengumpulkan 3 tersangka. Pacar Logan, Michaela, katanya dia tidak menemui Logan hari itu karena sibuk di kantor. Selanjutnya, ada mitra bisnisnya, Robbie. Robbie bilang mereka sedang cekcok dan mereka berdua sama-sama kesal. Tapi dia tidak meracuni Logan. Tersangka terakhir adalah Brianna, supir Logan. Dia bilang tidak tahu cara meracuni orang meski dia ingin melakukannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra? Lihat, ada bekas lipstik baru di kerah Logan. Dan warnanya cocok dengan lipstik Michaela. Tapi dia bilang tidak menemui Logan hari itu. Mencurigakan.
Elisa menemukan temannya Farah keracunan di kamarnya. Elisa menelpon Chandra dan mengatakan saat berjalan melewati rumah Farah, dia melihat lampu kamar Farah menyala. Elisa mengirim chat, tapi Farah tidak menjawab. Karena cemas, Elisa memecahkan jendela, naik, dan menemukan Farah tergeletak di lantai. Tapi detektif Chandra tidak percaya. Dia langsung menangkap Elisa karena meracuni temannya. Kenapa? Elisa mengatakan dia memecahkan jendela untuk masuk. Jika itu benar, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan. Tapi kenyataannya tidak, agar tidak dicurigai. Elisa pasti memecahkan jendela dari dalam setelah meracuni Farah. Seorang mahasiswa dirampok saat upacara bendera. Detektif Chandra tiba untuk menyelidiki kasus ini dan menginterogasi beberapa tersangka. Kania bilang, dia ada di kamar mandi saat itu. Galvin bilang, dia melihat bendera Jepang digantung terbalik, jadi dia memperbaikinya. Elena bilang, mahasiswa yang dirampok adalah sahabatnya. Dia tak akan pernah mencelakainya. Jadi, siapa yang bersalah? Gavin, dia bilang, bendera Jepang digantung terbalik, tapi bendera itu terlihat sama meski terbalik. Dia bohong. Seseorang mencuri kalung berlian di pesta VIP tertutup. Polisi mengikuti perampok itu ke toko butik. Ada 3 pelanggan, dan mereka tidak tahu siapa perampok itu. Jadi, polisi memanggil detektif Chandra. Adelia bilang, dia tidak pernah ikut. Tidak perlu berpikir 2 kali, dia memanggil ambulans dan menangkap pria itu di tempat. Kenapa? Saat sang detektif berlari ke rumah tetangga, dia tidak melihat mobil di luar. Lalu gimana caranya para medis itu tiba di sana? Dan gimana dia bisa tahu pria itu butuh bantuan? Kamu tidak memilikinya saat lahir, tapi kamu akan mendapatkannya kemudian. Dalam beberapa tahun, kamu tidak akan memilikinya lagi. Namun, dia akan datang lagi, tapi dalam bentuk berbeda. Bertahun-tahun kemudian, dia mungkin akan pergi lagi. Siapa dia? Dia adalah gigimu. Seorang kriminal muncul di kota kecil dan 2 perempuan muda hilang. Sekarang, gadis ketiga diculik. Saat gadis itu sadar, dia berada di sumur dengan 2 gadis lain. Sumur itu tidak begitu dalam, jadi mereka memutuskan untuk mencoba keluar. Gadis yang paling pendek dan paling langsing memanjat di atas 2 gadis lainnya. Tapi dia tidak bisa mencapai tepi sumur. Apa yang bisa dilakukan para gadis itu untuk keluar dari sana? Yang memanjat di paling atas seharusnya gadis yang tertinggi. Dia punya lengan lebih panjang dan akan mudah mencapai tepi sumur. Brian tersesat di hutan pada musim dingin. Tiba-tiba dia melihat pondok, di dalamnya gelap dan dingin. Hanya ada 1 lilin di atas meja dan perapian di sudut. Brian mengeluarkan kotak korek api dan melihat koreknya tinggal 1. Apa yang harus Brian nyalakan lebih dulu? Jelas koreknya lah. Pada musim dingin, sepasang kakek nenek selesai membangun rumah baru yang cantik. Sang suami mengurus masalah konstruksi, sementara istrinya mengurus dekorasi. Rumah itu terlihat cantik. Dengan sangat bangga, mereka mengundang cucu mereka untuk melihat karya mereka. Tapi dalam 1 jam, cucu mereka yang seorang laki-laki dan 2 orang perempuan memecahkan beberapa jendela. Mereka juga meruntuhkan pagar, mencabut dekorasi, dan merusak atap. Tapi yang paling aneh, pasangan pensiunan ini tampaknya tidak keberatan. Mereka hanya tersenyum sambil melihat para remaja itu. Kamu tahu apa yang terjadi? Kakek nenek itu membuat rumah kue jahe dan mengundang cucu-cucu mereka untuk memakannya. 5 harganya Rp250.000 dan 25 Rp500.000. Jika kamu membeli 255, kamu akan membayar Rp750.000. Apa yang kamu beli dan berapa harga satu barang itu? Kamu membeli nomor PIN
itu, dan satu barang harganya 250.000. Pada Senin pagi yang hujan, sebuah mobil menabrak seorang wanita di zebra cross dan terus melaju. Untungnya, wanita itu tidak terluka parah. Dia bahkan berhasil menggambarkan kendaraan itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Mobil itu adalah van hijau. Kecelakaan itu terjadi di kota kecil dan itu sebabnya polisi mudah mengetahui bahwa hanya ada 3 mobil yang seperti itu. Mereka menemukan dan menanyai semua pemilik mobil itu. Gilang bilang, adikku ikut konser di luar kota. Aku memberinya tumpangan dan menunggu sampai acaranya selesai untuk membawanya pulang. Anjali menjelaskan kepada polisi bahwa dia sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, berkebun, mencuci van, dan semacamnya. Lucky menjawab, dirinya sedang sakit, jadi dia seharian di tempat tidur minum teh panas. Polisi langsung tahu si pelakunya berbohong. Siapa orangnya? Hari itu hujan. Apa ada orang yang mau mencuci mobil dan berkebun saat hujan? Kayaknya enggak. Anjali pasti berbohong. Seorang pria berada di gedung 8 lantai saat terjadi kebakaran. Dia melompat dari jendela, tapi tidak luka-luka. Kok bisa? Pria itu melompat dari jendela lantai 1. 2 orang berdiri di dekat sungai, mereka ingin menyeberang. Tapi perahu itu hanya bisa membawa salah satu dari mereka. Saat itu musim panas dan tentu sungainya tidak beku. Tapi mereka berhasil menyeberang. Bagaimana bisa? Karena mereka sudah berseberangan. Satu kota memiliki aturan aneh, semua pria yang pergi dari sana harus bercukur bersih. Tapi pria itu tidak boleh bercukur sendiri. Satu-satunya orang di kota itu yang mendapat izin mencukur mereka adalah tukang cukur berusia 40 tahun. Tapi siapa dong yang mencukur tukang cukur itu? Tidak perlu, karena tukang cukur itu perempuan. Seorang ibu berjanji akan memberi anaknya 600.000 per jam jika dia mencuci tangan selama 6 detik sebelum makan. Anak itu melakukannya dan ibunya memberikan uang itu. Tapi anak itu kesal. Kenapa? Karena dia hanya menerima 1.000.